Good morning everyone. Hari ini kita akan belajar tentang noun groups atau noun phrase, atau kita menyebut juga sebagai frasa kata benda. Seperti yang kalian pelajari di bahasa Indonesia itu ada namanya kata, ada namanya frasa, dan ada namanya kalimat. Nah, frasa ini bukan kalimat. Jadi walaupun nanti contohnya panjang, itu dia bukan sebuah kalimat, melainkan adalah frasa kata benda. Ya, saya ulangi lagi. Ada kata itu terkecil, misalkan noun ini adalah kata. Terus nanti ada frasa. Nah, frasa ini yang akan kita bahas, ya. Untuk di noun phrase ini susunan noun groupsnya ini ada, saya singkat ya, ini rumus dari saya. Silakan kalian bisa membuat rumus sendiri. Ini ketika saya kuliah saya bikin rumus ya, untuk pelajaran noun phrase ini. Saya singkat itu dengan namanya the visas compose. Terus di belakangnya pasti adalah noun ya, paling belakang dia adalah noun. Mengapa namanya noun phrase? Oke, kita balik lagi. The itu namanya determiner. Contohnya kalian bisa tulis sendiri ya. Determiner itu contohnya misalkan ada the, an ya, terus some, terus ada any, pokoknya yang ada di depan itu ya, an ya, atau an gitu. Terus bisa the, bisa some, several, seperti itu. Terus ada value itu nilainya contohnya bisa beautiful, bisa ugly, bisa handsome, bisa good gitu ya. Terus S yang pertama the visas, S yang pertama size-nya bisa big, bisa small, ini kalau menerangkan benda ya. Terus ada age, umurnya gimana, apakah young, apa old ya, seperti itu. And then ada shape itu bentuknya. Lagi ini kalau misalkan menerangkan tentang benda, shape-nya gimana, bisa oval, bisa apalagi itu rectangle dan lain-lain sebagainya ya, shape-nya. And then colornya ya bebas ya, mau apa bebas, red, green, yellow dan sebagainya. And then origin itu asal negaranya, for example American, Indonesian, atau yang lainnya, negara yang lain. And then materials, the visas M-nya adalah materials itu adalah bahannya terdiri atau terbuat dari apa, misalkan plastik atau wood ya, wooden misalkan, buat dari kayu atau yang lainnya. And then yang terakhir adalah purpose-nya itu apa, misalkan tujuannya itu menerangkan tentang misalkan kolam itu kolam apa, kolam ikan atau kolam renang atau kolam yang lainnya. Nah, purpose-nya itu menerangkan lebih spesifik lagi bendanya itu apa. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Example, ini ada beberapa contoh yang mana semuanya ini adalah noun phrase ya, atau noun groups yang tadi. Jadi frasa terkecil itu terdiri dari determiner dan noun. Ini yang terkecil ya, jadi terdiri dari yang depan sampai ke yang paling belakang ya. Ini harus urut ya, namun ketika di aplikasi penerapan untuk kalian membuat noun phrase itu tidak harus semuanya harus komplit ya. Jadi contohnya seperti ini, ada a girl aja bisa, ini juga namanya noun phrase atau noun group karena terdiri dari determiner dan juga noun. Terus bisa juga yang ini, a beautiful girl ya, a adalah determiner, beautiful itu adalah value ya, and then girl-nya adalah noun tadi ya, noun-nya di belakang.
Nih nounnya di sini ya, kalau kejauhan. And then contoh yang ketiga ada a young girl, ada itu determiner, yang-nya itu adalah age ya, jadi value-nya kita lompatin terus langsung ada girl. A young girl itu juga sama noun phrase. Jadi semuanya itu tidak harus komplit ya, tidak harus komplit, namun harus urut ya. Boleh salah satu atau beberapa ini tidak ada, tapi harus urutannya. Nah, ini yang agak panjang lagi, a beautiful young Indonesian girl. Ya. Ini a beautiful young Indonesian girl. Itu ada determiner, beautiful value, young-nya age, Indonesian-nya ini origin ya, from Indonesia, and then yang terakhir adalah noun-nya. Ini adalah namanya noun phrase. Sepanjang ini karena tidak ada sebuah predikat atau kata kerja, ini tetap disebutnya dengan noun phrase. Kalau misalkan saya contohkan, saya tambahkan misalkan a beautiful young Indonesian girl is misalkan my teacher. Nah, misalkan ini ya, a beautiful young Indonesian girl is my teacher. Nah, ini namanya kalimat. Is-nya itu adalah kata kerja ya, atau verb. My teacher-nya adalah complement ya. Dan ini semua dari a beautiful young Indonesian girl, ini adalah subjek. Ya, karena sebuah kalimat itu terdiri dari minimal subjek dan predikat atau verb. Nah, oke. Hari ini pelajarannya itu dari saya. Nanti akan saya kirimkan sebuah teks yang berkaitan dengan report text. Kalian akan mencari noun phrase-nya mana saja. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.